jawabnya halo. Kalau sudah halo, bilangnya hai hai. Hai hai. Halo. Hai hai. Sekali lagi. Hai hai. Halo. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya semangat. Tepuk semangat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Zain, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Yuk. Kedua tangan, tundukkan kepala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Anak-anak ustazah, hari ini semuanya masuk atau ada yang izin mungkin? Masuk. Coba ustazah cek dulu barangkali ada yang ke kamar mandi atau mungkin belum kembali dari kantin. Abian. Mas Abian. Oke. Mbak Alesa. Mbak Alia. Mbak Amara. Ada? Oke. Andromeda. Semuanya sudah semangat. Silakan dikeluarkan bukunya terlebih dahulu. Kita persiapan untuk pelajaran. Dikeluarkan bukunya, dikeluarkan alat tulisnya, ya. Oke, baik. Sebelum itu kita mulai. Sudah dikeluarkan semua? Sudah dikeluarkan? Oke, tapi sebelum belajar saya punya sesuatu nih buat kalian biar lebih semangat. 3, 2, 1. Oke. Anak-anak ustazah sekarang sudah kelas 4, tentunya udah makin pinter. Siapa di sini yang cinta sama negara kita? Angkat tangannya. Oke, cinta sama negaranya. Negara kita namanya Indonesia. Kita nyanyi dulu ya. Oke, kita nyanyi dulu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Semuanya menyanyi dengan sama. Ya. Semuanya boleh pakai tepuk. Letak bendera yang bersuci warna merah di seluruh Indonesia. Oh, tetas pujian bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentakan Oke, anak-anak ustazah, minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia. Materinya siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Ayo. Kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif masih ingat ada apa itu kalimat persuasif? Kalimat yang berisi apa? Ajakan.
mendengarkan. Oke, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Dari apa yang Ustazah Rika bawa hari ini, kira-kira Ustazah akan mengajar tentang apa? Dongeng. Nah, dongeng yang akan Ustazah Rika ajarkan ini hari ini ya. Nanti dari dongeng ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan juga unsur-unsur dalam dongeng. Hari ini Ustazah akan membawakan sebuah dongeng. Ya, hari ini Ustazah Rika akan membawakan sebuah dongeng. Dongengnya tentang apa Ustazah kira-kira? Oh, hari ini Ustazah punya apa ini? Pohon kelapa. Kira-kira kalau pohon kelapa itu adanya di mana? Di pantai. Nah, ini ada siapa kira-kira? Hah? Ada orang yang mancing. Ini ada nelayan. Oke, mohon diperhatikan. Ustazah akan memulai ceritanya. Ya. Ceritanya ada di sebuah pantai. Pada suatu hari, ya, pada suatu hari ada dua orang pengembara, ya, yang satu seorang yang memancing, yang satunya seorang nelayan yang sedang mencari kerang. Oke, di pantai itu banyak sekali ikan dan juga banyak sekali terdapat kerang atau disebut juga dengan tiram. Ya, ketika mereka berjalan, ketika dua orang ini berjalan, mereka melihat kerang atau melihat tiram yang sangat besar. Yang sangat apa nak? Besar. Kemudian yang nelayan ini berkata, kira-kira dari dongeng yang Ustazah bawakan tadi, apa yang bisa kita ambil? Ustazah, dongeng kok ada dongeng di pantai kok ada hakim toh Ustazah? Memang bisa. Bisa atau enggak? Bisa, karena ceritanya dongeng itu apa? Hayalan, ya. Tetapi dari setiap dongeng pasti akan ada pelajaran. Kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil apa? Tidak boleh memperebutkan barang, apalagi jangan bertengkar, apalagi ayo harus berbagi. Boleh. Ada lagi siapa mungkin? Ada lagi? Harus adil. Nah, yang kalian sampaikan sudah betul. Tetapi yang lebih betul adalah, ya, janganlah kita terlarut-larut dengan pertengkaran sehingga orang lain itu mengambil keuntungan. Ya, coba tadi mereka tidak bertengkar, mereka pasti akan makan tiram itu, betul kan? Ustazah akan menyampaikan materi tentang apa? Halo, materinya tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ayo. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang dongeng. Oke, silakan disiapkan bukunya. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat, ya. Ustazah sampaikan yang pertama. Dongeng adalah bentuk sastra lama, ya, yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh hayalan. Ya, kayak Malin Kundang. Malin Kundang itu kan kejadiannya ketika Malin Kundang dikutuk kan luar biasa ya. Iya kan? Diceritakan di situ terjadi badai, ombak, petir begitu kan? Nah, itu
kejadian yang luar biasa. Hayalan, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika di pantai kok ada hakim kok tiba-tiba ya, karena ceritanya hayalan. Selanjutnya, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Oke. Ada yang lain mungkin, ada yang tahu cerita dongeng ini loh, kayak kok tidak masuk akal sama sekali gitu. Mungkin ada yang pernah membaca? Tidak ada? Selain Malin Kundang, kalian cerita apa? Si Kancil. Apa? Timun Emas. Nah, masa tahu saja kan Timun Emas itu dikejar oleh raksasa. Masa Timun Emas bisa kalah? Kan gitu ya. Timun Emas siapa yang kalah? Raksasa. Kan nggak mungkin ya, tapi dalam dongeng hal itu mungkin. Selanjutnya, nah, unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide besar atau gagasan pokok dari suatu cerita. Oke, boleh ditulis ya. Oke. Selanjutnya, tokoh yaitu lakon atau pemeran, ya, bisa orang, bisa binatang, ya, yang terlibat dalam cerita. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Jadi dalam dongeng itu tokohnya bisa bermacam-macam. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis tokoh. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis. Ya. Oke, protagonis itu dia tokoh baik. Kalau antagonis dia tokoh yang jahat. Selanjutnya, kalau tritagonis dia tokoh yang apa? Ayo. Netral. Netral itu artinya dia tidak baik, dia juga tidak jahat. Biasa aja, tokoh pembantu biasanya. Cuma lewat doang, ya. Selanjutnya, oke. Unsur intrinsik yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar itu nanti dibagi menjadi beberapa. Ada latar tempat, ada juga latar waktu dan suasana. Kalau dari cerita yang Ustazah sampaikan tadi, nak, yo, latar tempatnya di mana? Pantai. Oke. Yang selanjutnya, alur. Alur itu adalah urut-urutan peristiwa yang membentuk cerita secara utuh. Oke? Oke. Sudah ditulis? Oke, sudah ya? Oke. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penceritaan yang diambil oleh si pengarang. Ini kalian cukup sekilas tahu saja ya. Jadi tidak masuk materi. Karena materi utama hari ini adalah kita akan belajar tentang yang paling akhir apa, nak? Pesan atau amanat. Amanat itu berarti apa? Pesan moral dari suatu cerita. Pelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi, ya, berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi tentang dongeng ini, tentang materi dongeng, tentang pesan dari dongeng, Ustazah akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Tepuk satu, tepuk satu. Perhatikan, Mas. Perhatikan, ketua kelompok nanti membagi tugas ke kelompoknya. Ketua kelompok membagi tugas ke kelompoknya, ya. Ada yang berdiskusi, ada yang menulis, paham ya? Oke, ada yang mencari jawaban.
Paham ya? Dua-duanya ini dibaca, ditentukan amanatnya ya. Setelah itu kalian berorang kita amanat yang ini sih kalau masalah yang sudah nikah lagi gitu ya. Kalau kamu milih misalkan tidak ada sana apa kamu milih? Selanjutnya ditentukan dulu amanatnya. Ini apa? Sudah ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semula. Ayo kawan-kawan kita presentasi bersama. Siapa kira-kira yang sudah selesai semua pekerjaannya tadi? Oh ada, katakan semua. Oke. Siapa kelompok yang berani maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Ayo, dipresentasikan, Mas. Halo, silakan dipresentasikan. Kalian pilih amanat dari cerita yang mana, lalu kenapa kalian memilih itu? Ayo, suaranya yang keras kalahkan suaranya Ustazah. Tadi siapa yang bagian? Kan Ustazah tadi sudah minta untuk membagi kan? Oke, ayo. Ayo. 1. Kalian pilih amanat dari cerita yang mana? Ayo. Kamu pilih ceritanya itu. Amanatnya apa cerita itu, Mas? Oke, memperebutkan sarang serangga. Oke, alasannya kenapa kamu kok memilih itu? Kenapa sesuai dengan masalah yang Ustazah Lika sampaikan? Tadi masalah yang Ustazah Lika adalah tentang pertengkaran ya loh. Jangan sampai orang itu mengambil apa? Keuntungan. Ayo, kenapa kamu kok memilih itu, Mas? Karena kenapa? Yang keras suaranya ada bener loh. Teman-temannya yang di belakang nggak denger loh. Kenapa enggak mungkin? Hah? Kenapa ayo? Ayo keluar nih, apa salah? Ayo. Hah? Ayo dijawab. Kenapa ayo? Alasannya kenapa kamu kok memilih itu? Karena sesuai, Us. Karena ini begini begitu, Us. Ayo. Karena memperebutkan terus dan pertengkaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Saya memilih, loh Mas, disampaikan. Ayo. Saya memilih dongeng, pertengkaran, lebah, dan tawon. Karena apa? Bentar, ayo coba. Saya coba diulang. Saya memilih
harus saling apa? Saling menghormati, apalagi saling menghargai, apalagi toleransi, apalagi menyayangi. Pintar. Agar tidak ada lagi pertengkaran harus saling toleransi, menghargai, menyayangi, menghargai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selesai ya? Selanjutnya terakhir ada apa saja itu saja kira-kira ya? Karena kalian sudah tahu apa itu amanat, cara menentukannya seperti apa sudah bisa. Terakhir dari Ustazah mau mengevaluasi terkait dengan materi kita hari ini. Ya, silakan dikerjakan dengan benar. Silakan ditulis namanya, dikerjakan, bisa langsung dikerjakan ya. Mas Hasbi, Filza. Oke, hari ini itu pelajaran dari Ustazah Hidka ya nak ya. Hari ini kita belajar tentang apa nak? Dongeng. Oke, hari ini kita belajar tentang dongeng. Sekali lagi coba kita refleksi kembali, kita rangkum ya. Dongeng itu apa? Siapa yang bisa ya? Dongeng itu cerita dan siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita? Apa aja ya? Siapa yang ingat ya? Satu. Dari atas tema, pintar. Terus apa? Tokoh, pintar. Latar, pintar. Alur, betul. Amanat. Oke, pintar semuanya. Ustazah mau tanya. Ya, latar itu apa tadi? Tempat. Selain tempat apa? Waktu. Selain waktu apa? Suasana. Kalau amanat apa ya? Pesan dari cerita atau dongeng yang kita baca. Alhamdulillah, itu dari Ustazah. Terakhir, pesan dari Ustazah Nika. Seperti masalah yang diambil tadi, jangan apa nak? Bertahan. Oke, biar bilang capeknya setelah belajar, kita nyanyi dulu ya. Solid Kids. Kira-kira nyanyi apa sih Ustazah? Ayo, tepuk tangan. Biar kita lagi. Suwe ora jamu godhong melon. Suwe ora jamu kisah ini gelas. Masih semangat? Coba kira-kira sedikit dari Ustazah. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Ya, senang ya. Kita balik coba. Hari ini senang. Oke, kita taruh sini ya. Senang katanya. Apakah gurumu menyenangkan saat mengajar? Iya. Dikasih yang mana nih? Yang ini ya. Oke, terakhir, apakah kamu bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa. Tentang apa? Dongeng. Oke, alhamdulillah. Tuh, salah ya? Nggak ada ya? Oke, kita copy aja deh. Mana ini? Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk belajar kita hari ini. Baik, itu dulu dari Ustazah Tika. Ketemu lagi pelajaran selanjutnya. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teks wawancara. Nanti akan diajari di situ bagaimana kalian akan mewawancarai orang. Oke, itu dulu. Kita berdoa kafaratul majelis. Silakan